Kacau, ada keluarga yang ngelakuin ritual getih anak, yaitu numbalin anaknya sendiri. Asli ini tuh kacau banget. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi, gue itu nemuin satu thread yang ceritanya itu serem banget. Ini merupakan kisah nyata yang ada hubungannya dengan pesugihan dan numbalin anak. Cerita ini gue dapetin dari akun mitolog gue di Twitter. Jadi ceritanya ada seorang bapak-bapak, namanya Pak Sugi. Pak Sugi ini kehidupannya lagi ancur-ancuran. Anaknya itu kena penyakit aneh, badannya kurus kering, luka-luka penuh dengan nanah seluruh badan, dan udah dibawa berobat kemana-mana nggak kunjung sembuh. Udah banyak dokter yang megang, tapi diagnosanya tiap dokter itu beda-beda. Karena nggak tahu mau dibawa kemana lagi, Pak Sugi akhirnya datengin temennya yang terkenal klinik gitu, namanya Pak Muji. Pak Sugi mau anaknya secara gaib, dan dia rela menanggung akibatnya. Singkat cerita, Pak Sugi ini diajak sama temennya ke area kuburan yang sangat tua, dan Pak Muji melakukan ritual di situ. Pak Muji itu nancepin sebuah keris ke sebuah kuburan, terus kuburan itu dibolongin dikit dan ditaruh gelas secara terbalik. Terus dari bolongan itu tiba-tiba keluar asap dan meninggalkan bercak kayak kering gitu. Begitu gelasnya itu diangkat dan ditebalikin, noda darah kering tadi tuh lama-lama mencair dan jadi darah yang sangat kental. Terus Pak Sugi disuruh minum darah itu. Langsung diminum tuh sama Pak Sugi. Dan di situ dia langsung ngeliat ada banyak pocong dari berbagai arah ngeliatin dia. Pak Sugi langsung dibawa sama Pak Muji ke rumahnya, tapi ketika nyampe di rumahnya, dia itu sempat ngeliat ada sosok perempuan. Sosok perempuan itu tuh bener-bener bau busuk. Dia itu nanya ke Pak Muji, "Pak, itu perempuan siapa?" Terus kata Pak Muji, "Itu adalah yang baru mati, yang tadi kamu minum." Pagi harinya, Pak Sugi diajak sama Pak Muji ke sebuah dataran tinggi di daerah Jawa Tengah. Di sana ada dukun yang bisa jadi perantara pesugihan anak. Singkat cerita, mereka nyampe, dan sebelum ritual itu dilakukan, dukun itu sempat nanya ke Pak Sugi, "Kamu yakin ingin melakukan ritual getih anak?" Dan Pak Sugi pun mengiyakan. Akhirnya ritual dimulai. Dukun itu megang satu boneka yang udah dihubungkan dengan sukma dan anak Pak Sugi. Boneka itu lalu dimasukkan ke air yang mendidih. Dan di saat yang sama, ternyata anaknya Pak Sugi di rumah itu teriak kesakitan. Pak Sugi, Pak Muji, dan dukun itu bisa mendengar suara teriakan anaknya di dalam ruangan itu. Tapi masalahnya yang kedengaran itu malah suara anaknya yang perempuan. Anaknya yang pengen ditumbalin itu beda sama yang itu. Itu bukan yang sakit. Pak Sugi pun ngomong, "Pak, bukan yang itu, Pak, anak yang pengen saya tumbalin. Saya maunya anak saya yang sakit." Tapi dukunnya itu malah ngomong, "Kita nggak bisa milih anak mana yang mau ditumbalin, dan kamu nggak bisa mengakhiri apa yang sudah dimulai." Pak Sugi pun buru-buru pulang ke rumahnya, dan ternyata ketika nyampe di rumah, anaknya itu baik-baik aja. Tapi masalahnya adalah istrinya Pak Sugi itu cerita kalau beberapa saat sebelum Pak Sugi pulang, ada seorang laki-laki bawain mereka duit itu banyak banget. Ada 2 tas, dan katanya itu adalah hasil kerja dari Pak Sugi. Ngedenger itu, Pak Sugi bener-bener kaget. Berarti ritual pesugihan itu bener-bener terjadi dan udah dimulai. Sejak saat itu, keanehan pun terjadi. Ketika Pak Sugi masuk ke kamar pengen nyuapin anaknya yang sakit nih, yang namanya Dimas. Dimas itu ngelihat Pak Sugi dengan tatapan yang aneh. Pak Sugi pun tetap nyuapin Dimas makan, tapi nggak seperti biasanya. Dimas itu meronta-ronta nggak mau makan. Pak Sugi yang ngerasa aneh dengan anaknya, ngelihat piring yang lagi dia pegang, dan betapa kagetnya dia. Ternyata makanannya itu berubah jadi tikus yang udah penuh dengan belatung. Pak Sugi langsung ngelihat ke arah Dimas, dan di mulutnya Dimas itu penuh dengan jeroan tikus dan belatung yang tadi dia suapin. Pak Sugi buru-buru keluar kamar, dan dia ngeliat istrinya dan anaknya yang kecil yang namanya Bening lagi makan tikus dengan lahap. Ngeliat itu Pak Sugi langsung teriak ketakutan. Istri sama anaknya berusaha menenangkan dia, dan ketika udah tenang semuanya balik normal lagi. Makanan tadi tuh udah biasa lagi. Pak Sugi buru-buru ngambil sebagian uangnya buat disumbangin ke pesantren dan koperasi desa. Dia berharap bisa menghindari teror-teror yang terjadi dan tumbal-tumbalan ini tuh selesai. Tapi ternyata itu tuh nggak mengubah apapun. Istrinya itu mulai sering kesurupan dan sering mukulin Dimas. Bening juga mulai mengalami pendarahan hebat. Suatu malam Pak Sugi itu kebangun. Dia pun jalan keluar kamar, dan di lorong rumahnya dia ngelihat ada sosok pendek. Ketika dideketin, ternyata itu adalah sosok perempuan yang darahnya dia minum. Pada saat itu badannya cuma setengah, dari perut sampai ke kepala. Sosok itu lagi menopang dagunya di lantai. Terus setelah itu sosok itu bergerak dengan cepat menggunakan sikunya mendekati Pak Sugi. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan selamat atau malah berakhir tragis? Gua nggak bisa ceritain semuanya di sini karena gua asli tuh merinding banget, dan kalau kalian baca sendiri pasti lebih seru.